semuanya, pada video kali ini kami akan membahas materi graf dalam matematika diskrit mulai dari pengertian, fungsi, hingga jenis-jenis graf. Selamat menyaksikan! Halo teman-teman, di bagian ini saya akan membahas tentang definisi graf. Kita akan mengenal apa itu graf, bagian-bagian yang ada di dalamnya, serta melihat contoh sederhana agar konsepnya lebih mudah dipahami. Graf adalah suatu struktur dalam matematika diskrit yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara satu objek dengan objek lainnya. Graf terdiri dari dua bagian utama, yaitu vertex atau yang disebut dengan simbol atau titik adalah objek yang ada pada graf, sedangkan edge atau yang disebut dengan sisi atau garis adalah penghubung antar simpul. Secara matematis, G berarti graf, V dibaca vertex adalah himpunan simpul, dan E dibaca edge adalah himpunan sisi. Ke contoh graf, misalnya terdapat 4 kota yaitu A, B, C, dan D. Hubungan antar kotanya adalah A terhubung ke B, A terhubung ke C, B terhubung ke D, dan C terhubung ke D. Jika digambarkan dalam bentuk graf, hasilnya seperti ini. Pada graf di atas, vertex atau simpulnya adalah A, B, C, dan D, sedangkan edge atau yang sisinya adalah AB, AC, BD, dan CD. Berikutnya ada fungsi graf. Fungsi graf digunakan untuk menggambarkan hubungan dalam berbagai bidang, misalnya peta jalan, jaringan komputer, media sosial, jalur penerbangan, dan rute pengiriman barang. Istilah penting dalam graf ada 3. Yang pertama ada vertex atau simpul, yaitu titik mewakili suatu objek. Contoh A, B, C, berarti ada 3 simpul. Yang kedua ada edge atau sisi, yaitu garis yang menghubungkan 2 simpul. Contoh A, B, artinya A terhubung dengan B. Yang terakhir ada degree atau derajat, yaitu jumlah sisi yang terhubung pada suatu simpul. Contoh AC, BC, DC. Yang derajatnya yaitu A sama dengan 1, B sama dengan 1, C sama dengan 3, D sama dengan 1. Menjelaskan jenis-jenis graf. Graf memiliki beberapa jenis berdasarkan bentuk dan sifatnya. Yang pertama ada graf sederhana, simple graph, graf yang tidak memiliki sisi ganda, tidak memiliki lob. Contoh garis A, B, C. Setiap simpul hanya dihubungkan satu garis. Yang kedua ada graf ganda, multigraph, graf yang mempunyai lebih dari satu sisi yang menghubungkan 2 simpul yang sama. Contoh garis A, B, ada 2 jalur berbeda antara A dan B. Yang ketiga ada pseudograph, graf yang memiliki lob, yaitu sisi yang kembali ke simpul yang sama. Contoh garis A, B, lob terjadi pada simpul A. Yang keempat ada graf berarah, directed graph atau digraph, graf yang setiap sisinya memiliki arah. Contoh A ke B, B ke C. Artinya A menuju B, B menuju C. Tidak selalu bisa kembali ke arah sebaliknya. Contoh penggunaan Instagram follow, jalan satu sisi, alur proses. Baik, jenis graf yang selanjutnya yaitu graf tak berarah, graf berbobot, dan graf lengkap. Graf tak berarah, ciri-cirinya simpul A dapat menuju ke simpul B, dan simpul B dapat menuju ke simpul A. Contohnya, seperti pada pengguna Facebook atau pengguna jalan 2 arah. Berbeda dari jenis graf tak berarah, graf berbobot ini memiliki nilai atau bobot, misalnya biaya, nilai, dan waktu. Contoh graf berbobot seperti pada gambar berikut. Di graf berbobot ini dapat dicontohkan seperti mencari jalur
menghubungkan simpul A ke simpul B, simpul C, dan simpul D. 8. Graf terhubung. Semua simpul dapat dicapai dari simpul lainnya. Seperti contoh yang ada di gambar ini, tidak ada simpul yang terpisah. 9. Graf tidak terhubung. Ada simpul yang tidak memiliki hubungan dengan simpul lainnya. Seperti contoh yang ada di gambar ini, kelompok A sampai dengan B tidak terhubung dengan C sampai D. Jenis graf yang pertama, graf sederhana. Ciri-cirinya tidak ada lob dan sisi ganda. Yang kedua, graf ganda, memiliki lebih dari satu sisi antar dua simpul. Yang ketiga, pseudo-graf. Ciri-cirinya memiliki lob. Yang keempat, graf berarah. Ciri-cirinya memiliki arah. Yang kelima, graf tak berarah. Ciri-cirinya tidak memiliki arah. Yang keenam, graf berbobot. Ciri-cirinya setiap sisi memiliki bobot. Dalam kurung jarak, biaya, waktu, tutup kurung. Yang ketujuh, graf lengkap. Ciri-cirinya semua simpul saling terhubung. Yang kedelapan, graf terhubung. Ciri-cirinya semua simpul dapat dicapai. Yang terakhir, graf tidak terhubung. Ciri-cirinya ada simpul yang terpisah. Jadi kesimpulannya, graf adalah struktur yang terdiri dari simpul, dalam kurung vertex, tutup kurung, dan sisi, dalam kurung edge, tutup kurung untuk menunjukkan hubungan antar objek. Berdasarkan karakteristiknya, graf dibagi menjadi beberapa jenis seperti graf sederhana, graf ganda, pseudograf, graf berarah, graf tidak berarah, graf berbobot, graf lengkap, graf terhubung, dan graf tidak terhubung. Setiap jenis graf digunakan untuk menyelesaikan masalah yang berada. Misalnya pencarian rute, pemodelan jaringan komputer, media sosial, hingga sistem transportasi.